semua itu ditorikoi, semua dizikiri, enak lah ya. Jamaah rahmat Allah, dalam kitab Syarah Hikam itu jelaskan, kamu tuh tak akan bisa menembus yang Allah tentukan, tidak bisa. Makanya ada nama bahasanya kodok dan kodar. Kodoknya ketentuan Allah min zaman azali, dari sebelum makhluk kita kan sudah Allah tentukan ini. Kodarnya wukul asbab. Itu saya post dalam IG saya itu, YouTube saya. Wukul asbab. Jadi sebab takdir itu apa? Takdir itu ya kita cari tiap hari. Gak bisa kamu bisa takdirnya menjadi presiden, ya kok jadi presiden? Jadinya menjadi Pak Camat misalnya atau caleg misalnya, belum. Ya takdirnya sekarang dia cari, takdir terus dicari. Kayak gini nih, takdir saya ngaji begini kan. Nanti setelah ini ya apalagi? Tidak bisa kita pastikan takdirnya, tidak bisa kita pastikan nanti setelah ini kemana. Wukul asbabnya itu. Jadi jatuhnya di mana manusianya itu, ya, nah itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau ada orang terus kejatuhan atau ketabrak, meninggal, udah takdirnya itu mati. Ada yang selamat, takdirnya selamat dia. Cari terus. Tak ada yang tahu di mana kodok yang Maha Kuasa. Yang jelas Allah ada pastikan nih nomor bulan seperti ini, carilah itu. Gak ada nama takdir yang bisa dirubah, ada yang tak. Yang tak bisa dirubah apa? Kelamin. Tak bisa dirubah. Tapi ada takdir yang bisa dirubah. Contoh ngaji terus nanti lama-lama bisa. Dengan cara apa? Pahami rutin. Jamaah rahmat Allah. Ia dalam kitab Syarah Hikam. Qul inna hudallahi huwal huda. Apa maksud huda ini? Al-Islam. Carilah siapa yang membawa Islam di negeri kita ini. Kan dulu para wali membawa Islam dengan budayanya, dengan wayangnya. Budayanya ada, nilai-nilai budaya dimasukkan nilai Islamnya. Nah itu. Nah sekarang ada hadro. Dulu ada kuda lumping kan Pak? Apa namanya? Dulu. Nah sekarang pakai hadro ada sekarang. Jadi hadro Islami, seni Islami sebagai apa? Wasilah untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman. Kalau tanpa seni kita susah, kaku kita jadi ya. Tadi saya ikut seminar tadi. Ya, ini seminar pembicaranya Pak Quraish Shihab sama Gus Bahaim. Jadi tafsir itu adalah upaya memahami pesan yang Maha Kuasa berdasarkan kemampuan manusia di saat itu. Upaya memahami pesan yang Maha Kuasa berdasarkan kemampuan manusia. Oleh sebab itu tafsir itu untuk menyelesaikan problem di saat ini. Bisa jadi problemnya ulama-ulama tafsir dikatakan itu At-Tabari, Qurtubi, Zamasari, nanti ada Khazin misalnya, kemudian nanti ada beberapa tafsirnya yang baru-baru ini. Ini tafsir itu untuk menyelesaikan permasalahan di masanya. Nah kalau kita sekarang ngaji, ini tafsir karya ulama di klasik misalnya. Maka ya kita upaya-upaya untuk moderatkan di Indonesia ini melalui khazanah ini. Apa pesan Al-Quran? Kemudian kita sampaikan ke tengah masyarakat. Contoh misalnya tafsir Buya Hamka namanya Al-Azhar. Itu sangat Indonesia sekali. Contoh-contohnya ala Indonesia sekali di masa itu. Nah, makanya beliau membuat tafsir Al-Azhar namanya. Tafsir Al-Misbah ditulis oleh Profesor Quraish, masih hidup beliau. Semoga Allah diberikan umur panjang, ya. Itu untuk memecahkan solusi-solusi tentang keindonesiaan. Kemudian tafsir Marah Labid misalnya. Marah berarti tempat istirahat, Labid berarti tenang di situnya. Tempat istirahat tenang. Jadi harapannya ketika membaca tafsir itu kita jadi tenang. Jadi kita istirahat di situ, pilih kita baca tafsir itu. Saya dulu baca tafsir itu dua jilid, Marah Labid. Itu gurunya Syaibul Hijaz.
Ya, orang Indonesia yang menjadi guru ketika di Mesir sana sama Hilmantul. Jadi tafsir itu sekali lagi perlu kita kaji. Apa? Menangkap pesan-pesan yang dibawa oleh mufassirnya untuk menyelesaikan problematika di saat itu. Kalau hari ini kita ngaji tafsir, ya harapannya apapun yang kita baca tafsir ini bisa mengakomodir. Nah, contoh misalkan walam taradwa angkal yahud, bagaimana kontekstualisasi Indonesia? Coba kita lihat. Sekarang karakter Yahudi masih banyak, sehingga orang itu keras. Karakternya masih ada. Yahudinya negara lain, tapi karakter Yahudi masih ada. Sama kan Nasrani, Mbah ada. Sebab itu, mana yang Yahudi, mana yang Nasrani. Ada nanti orang yang Muslim pribumi misalnya, ya, yang di negara kita ini kan banyak Muslim pribumi. Ya udah kita tangkap itu. Sehingga ada kajian namanya living Quran. Quran itu hidup di tengah masyarakat. Ada namanya tafsir Yasin, dibaca tafsir Yasin untuk mengakomodir. Sehingga apa? Pendapat-pendapat ulama-ulama itu ya kita wujudkan hari ini dengan kondisi real pada saat ini untuk membangun pembaruan. Kata Prof. Presiden, pembaruan itu tidak harus kita buat sesuatu yang baru, tidak, tapi apa yang sudah ada pada ulama-ulama saat itu kita wujudkan hari ini. Itu pembaruan tasdid. Kan ada itu, mana yang baru? Ulama-ulama kita juga ada yang baru. Contoh, tafsir Al-Manar ditulis oleh Rashid Ridho, gurunya atau murid daripada Imam Taqi. Ini saya mau menyampaikan pesan nasihat. Itu ada, karena dia hanya suka mengkritik aja. Dibilang Imam Suyuti itu khatibul lail, orang yang mengumpul-kumpulkan kayu di malam hari, tak tahu mana kayu baru, mana yang basah, mana yang kering. Itu aja kerjanya, mengkritik. Nah, sebab itu kita perlunya guru, menghormati guru tadi. Nah, kita tak jumpa dengan mereka, namun kita jumpa dengan murid-muridnya. Disinilah perlu kita garis bawahi. Jadi nggak sembarangan baca tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal huda, huwa agama, al huda yang menjadi petunjuk. Huda. Apa sih tujuan agama itu? Agar kita mendapat petunjuk terus. Petunjuk dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui siapa? Ihdinas siratal mustaqim. Baca tafsir namanya tafsir Fathul Kabir, Mafadil Ghaib, Mafadil Ghaib. Itu ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, ya berikanlah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siapa itu? Alladzina an'amta, orang yang telah engkau lebih dulu kasih hidayah. Nah, itu. Jadi kita cari hidayah enak aja, kumpul di majelis ilmu, duduk semacam ini, terus nanti kita pulang ada kebaikan di dalamnya, tambah pinter, tambah alim. Nah, kita perlu kumpul-kumpul merasa, perlu, ya, perlu kita kumpul sama orang-orang soleh yang belajar. Nah, itu ada manfaat. Nah, sekarang kalau kontekstualisasi Indonesia itu suka kumpul-kumpul. Maka dulu ada istilah Jawa, makan nggak makan yang penting kumpul. Kenapa? Dengan kumpul itulah alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqata. Waman, ya, siapa waman kharaja Islam, siapa yang keluar dari Islam, ya, qaidah sibrin, sejengkal ikatan nilainya, maka dia dipastikan, ya, faqad sifatul Islam, rifqatul Islam, ya, faqad rifqatul Islam. Berarti dia sama aja melepas tali dari Islam, an-ummi dari leher, kan begitu. Maka ayatnya ada, ya, wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Praktek di Indonesia, orang Indonesia, budaya kita suka kumpul-kumpul, baca Yasin, makan. Bahkan kalau kita orang NU itu dari mulai kita diri sampai itu lagi, mulai kita kecil sampai kita tua, sampai aja makan aja ajalnya, kumpul, makan Yasinan, makan kendulinan, makan ulang tahun, makan hutan, makan orang mau hajatan, mau naik haji ya makan. Orang hidup saat ini mati makan, ya, kasih nama makan, 3 hari makan, 7 hari makan, sampai seterusnya. Kan enak, bukan salah, benar. Kita menjaga tadi alaikum bil
jamaah. Meskipun orang yang ajar nggak paham, ya meskipun nggak paham apa sih kiai kita dulu itu ulama-ulama kita menjaga merangkul umat ini. Sehingga itulah negara kita dijaga dibingkai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin adat sini sama Myanmar beda, tapi kumpulnya masih ada. Nah, bagaimana Pak Ustaz? Ini kumpul di jamaah yang mana ketika ada ikhtilaful jamaah berbeda jamaah, maka alaikum bi aswatil awal. Paling mayoritas jamaah. Mana jamaah yang mayoritas? Jadi kita nggak sesat. Ya. Nah, kalau kita masih mengikuti buya-buya kita, kiai-kiai kita, insya Allah negara kita menjadi negara yang aman, ya, nggak anarkis. Apalagi ini mau pemiluan, mudah-mudahan berjalan lancar. Wa ma adahu dolalun, wa ma perkara ada selain, ya, selain hu madati dolalun sesat. Selain Islam sesat. Kenapa nggak sesat? Ya karena tidak ikut aturan. Kalau engkau benar-benar Islam, mukmin, asasul iman, ikut aturan. Zikir sudah Pak Ustaz, la ilaha illallah sudah. Yang nomor 2 apa? Ikut aturan. Ya nomor 3, kau sama protes. Lah itulah asasul iman ternyata. Ini sama kata Bahram Zubair. Makanya orang-orang ulama-ulama kita sudah berani. Kita doakan siapapun yang jadi, kita samina wa ta'ana, kita doakan. Itulah cara merangkul umat di tengah-tengah apa? Demokrasi di Indonesia kita ini, pesta demokrasi. Ya, asasul iman al-kafu anil la ilaha illallah. Cukup mengatakan la ilaha illallah. Yang kedua adalah kita apa? Tak usah protes. Yang ketiga, ya terus kita harus jamaah. Karena jamaah itu bagian dari ibadah. Pertanyaannya, kalau dia tak berjamaah, tak ikuti aturan, berarti dia dipertanyakan imannya. Bukan saya ngomong. Ulama-ulama kita yang jelas. Hari ini antara konflik negara dengan agama kan banyak di luar sana. Alhamdulillah kita bisa menyatukan. Wa ma adahu dalalun walain qasam walain taba'ata ahwa'ahum walain ai lam qasam wa lamnya lam qasam demi sungguh ya lamnya lam qasam sungguh demi benar-benar wala ini taba'ta benar-benar jika kamu ikut ahwa'ahum ai allati yad'unaka ikut ajakannya hawa itu ajakan ai tad'unaka berarti kamu diajak sama mereka ya diajak semua bahasa ngaji ilaiha ya kepada allati fardhon ya fardhon lawan ya kerelaan. Jadi ada orang-orang yang semacam itu dia ayo relakan saya ajakkan gitu. Coba dikasih uang, kasih parcel, kasih jutaan, tentu kita kan seakan kan rela itu nggak apa-apa lah kan ini duit. Itu Bapak Ibu. Langkah itu banyak. Dan kita tak sadari. Mereka katakan wala ini kalau sumpah kamu tuh akan diajak ahwa'ahu selera mereka. Apa maksudnya? Ajakan-ajakan mereka. Jadi selera mereka apa hari ini? Yang berkembang uang. Kan enak. Masih bisa untuk mencukupi anak istri gitu kan. Padahal kalau hadis mengatakan ya ajil ujrataka ati ujrataka qabla ayakhfa arqaba berikanlah bayarlah upah seseorang itu sebelum kering minyaknya. Kenapa pakainya arqaba? Karena keringatnya berarti dihasilkan dengan jerih payah.
Hari ini sudah dapat kita semua Pak Ustaz. Maka saya katakan lebih enak berkahnya orang cek rumput, orang hutang, keringatnya luar biasa, barokah. Itu nggak bisa dimanipulasi. Katakanlah sehari 150, bisa 150, yang seperti itu. Orang tua kita dulu hati-hati ketika mencari uang, biarlah saya sendiri gali, cari rumput, nyangkul, tapi malam dia berdoa, mudah-mudahan apa yang saya ingin jadi halal dan thayyibah untuk mencukupi keluarga dan anak istri. Hari ini enggak. Apa tadi? Wa ma tata'un ilaiha aridan atau fardhan, dengan kerelaan. Oh yaudah saya rela. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dal ladzi ja'aka min, lah ini ditambah lagi ba'dal ladzi, setelah datang pengetahuan darimu. Setelah kamu paham bahasanya, kamu terus kamu ikut. Ba'dal ladzi ja'aka min, setelah dapat ilmunya terus ikut gitu. Ini apakah kita masuk dalam kategori ini hari ini? Ba'dal ladzi ja'aka minal ilm. Quran lagi mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tak paham itu. Ya kalau saya nggak paham, saya nggak ikuti. Tak kalau sudah paham, bahaya kan? Triknya masuk langkah-langkahnya. Nah, Quran mengatakan wala taqfu ma laysa laka inna sam'a basar. Sungguhnya pendengaran, mata, hati akan diminta pertanggungjawaban semuanya. Jadi alhasil, yaudah kita biasa aja belajar ya, keilmuan kita seperti ini ya, belajar ilmu, iman kita makin kuat, bapak saudaraan, rezeki cukup, bermanfaat, itu lebih baik daripada kita mencari ilmu yang nanti ilmu itu fardhon, ya katakan apa? Ma tata'una ilaihi, kamu akan ikut terberdaya oleh mereka, ikut ajakannya. Itu namanya hawa itu selera, ya keinginan, udah enak ya, 1 bulan aja bisa sampai puluhan juta. Jamaah teman-teman, ulama-ulama kita dulu ya, rezeki itu minallah, terserah Allah. Yang jelas kalau kata kiainya ngaji ya ngaji, kiainya ngaji, saya takutnya nanti gak jadi ngaji. Ya ngaji sampai saya ngaji. Nanti setelah ini saya ngaji karena saya lagi kurang fit, kurang enak, nanti doakan aja biar fit kesehatan saya, karena kemarin habis jatuh itu. Nah itu kan takdir saya jatuh kemarin, pleset di sebelum Putri Cianjur itu. Atau saya masuk got. Udah saya nikmati alhamdulillah gitu. Ya. Jadi itu takdirnya. Ya udah jerih payah. Nah, kenapa? Ulama-ulama kita tuh menjadi payah. Nah, jerih payah ulama-ulama kita itu ya warizqun minallah. Dia tetap bergerak, tetap dia berjalan, al-harakah berkah ya, bergerak itu berkah. Bergeraknya apa ini? Namanya investasi kita. Bismillahirrahmanirrahim ya, ditambah lagi ba'dal ladzi ja'aka min, setelah pengetahuan, pemahaman sampai kepada kamu. Setelah kamu dapat ilmu, kamu akan ikut kan? Payah itu. Makanya yang terjadi begitu kan. Setelah paham, oh ini masuk akal, ikut. Karena hitungan dunia adalah masuknya akal, bukan masuk iman, akal. Siapapun orangnya, ketika sudah akal ini sudah tidak bisa kerjasama dengan iman, maka kalah iman, akal masuk. Ini akal jadi dia.